Imigrasi grebek mes pekerja migran kaburan di Taipei. 22 pekerja migran kaburan ditangkap. Satuan Khusus Imigrasi Kota Taipei dan Coast Guard serta instansi lainnya dini hari tadi menyerbu dan menyapu titik-titik rawan berkumpulnya para migran ilegal seperti asrama pekerja migran di kawasan kota utara Taipei, kantor kejaksaan distrik New Taipei, menunjukkan tekad untuk menyelidiki dan menekan populasi pekerja migran ilegal di Taiwan. Departemen Imigrasi yang menyatakan bahwa akibat dampak wabah COVID, jumlah pekerja migran ilegal yang overstay di Taiwan semakin hari semakin meningkat. Ketika seorang pekerja migran ilegal dengan nama Hao keluar dari mesnya, detik itu juga langsung diserbu oleh imigrasi. Di dalam pun ditemukan 22 pekerja migran lainnya dan langsung diringkus. Sekarang mereka semua telah diserahkan ke imigrasi penyidik Taipei untuk diproses deportasinya. Pemerintah dan imigrasi mengimbau kepada masyarakat untuk membantu menginfokan jika melihat atau mencurigai ketika mereka bertemu dengan pekerja migran asing dan melaporkan ke instansi pemerintah terdekat untuk mengurangi jumlah pekerja migran kaburan di Taiwan. Hai guys, jumpa lagi bersama saya. Life Story, gimana kabar semuanya? Kabar semuanya masih sedang menunggu Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Seperti biasa hari ini saya akan berbagi berita dan informasi ya. Tadi saya udah bacakan berita di depan, masih seputar tentang TKI kaburan atau TKI ilegal ya guys ya. Lagi-lagi penggerbekan. Nah di sini saya akan menjabarkan ya, terjadi penggerbekan di mes pekerja migran kaburan di daerah Taipei. Dan 22 pekerja migran kaburan ditangkap. Gila, sekarang polisi memang benar-benar sudah beraksi lagi ya. Setelah kemarin ada COVID itu, jadi sekarang udah mulai beraksi lagi untuk melakukan razia gencar-gencaran di semua titik yang ada di Taiwan ya. Nah, jadi Satuan Khusus Imigrasi di Kota Taipei itu dan Coast Guard serta instansi lainnya dini hari tadi pagi itu sudah menyerbu dan menyapu titik-titik rawan berkumpulnya para migran ilegal seperti asrama ya, kemudian tempat kerja dan sebagainya. Jadi mereka itu menyelidiki dan menekan populasi pekerja migran ilegal di Taiwan supaya mereka bisa dibersihkan, intinya seperti itu ya. Nah, kemudian di Departemen Imigrasi menyatakan bahwa akibat dampak wabah COVID ya, jumlah pekerja migran ilegal yang overstay itu semakin hari semakin bertambah ya. Kemudian ketika seorang pekerja migran ilegal dengan nama Hao itu keluar dari mesnya, detik itu pun juga langsung diserbu oleh imigrasi. Jadi begitu satu orang keluar, kemudian langsung diserbu oleh pihak imigrasi dan di dalamnya pun ditemukan 22 orang yang lainnya ya. Kemudian mereka langsung diringkus. Langsung mereka tangkap semua, intinya seperti itu ya. Jadi buat kalian semuanya, khususnya teman-temanku yang overstay atau mungkin yang ilegal ya, saya pesankan sekali lagi berhati-hatilah aja ya, karena sekarang memang benar-benar tidak bisa di tawar-tawar lagi ya. Kalau udah tertangkap udahlah, intinya langsung tertangkap dan langsung dideportasi seperti itu ya. Jadi di sini juga disebutkan sekarang mereka semua telah diserahkan ke imigrasi penyidik Taipei untuk diproses deportasinya ya, langsung dideportasikan gitu kan. Kemudian pemerintah dan imigrasi itu menghimbau kepada masyarakat untuk membantu menginfokan jika melihat atau mencurigai ketika mereka bertemu dengan pekerja migran asing ya, dan melaporkan ke instansi pemerintah terdekat untuk mengurangi jumlah pekerja migran kaburan di Taiwan. Jadi pemerintah menghimbau bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sini. Kalau sekiranya menemukan pekerja migran yang mencurigakan atau gimana, tolong dilaporkan. Jadi untuk mengurangi jumlah pekerja migran yang ada di Taiwan seperti itu, supaya tidak terjadi penambahan banyaknya
TKI kabur yang ada di Thailand seperti ini gitu ya. Jadi ya memang miris sekali ya guys ya. Makanya kalau bisa udahlah jangan kabur lah. Ya syukuri aja apa yang ada lah. Kalau saya pribadi sih daripada saya kabur mendingan saya pulang aja gitu ya. Buat apa gitu kan, ngerugiin diri sendiri, intinya seperti itu ya. Oke, itu aja berita hari ini dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Dan tetap seperti biasa, doakan semoga semua tetap diberikan kesehatan umur panjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian berseorang dengan Tuhan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati dengan semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di berita terbaru dari kesalahan Anda story yang lainnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.